Melanjutkan seri khotbah metanoia. Ya, saya harap tidak bosan, bahkan saya harap Anda mengikuti khotbah metanoia yang sebelumnya. Karena ini akan mengubah kita. Ya. Karena ini akan mengubah kita. Tidak secara mistis. Kenapa orang Kristen banyak yang gagal dalam hidup seperti Kristus? Karena berharap mistis. Karena berharap yang mistis-mistis, tumpang tangan berubah, didoakan berubah. Tidak ada yang seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari pelajaran sebelumnya, kita telah tahu ada waktu dan di mana letak perubahan pola pikir kita. Ya. Maka bisa kita sebut ya, otak atau pikiran disebut sebagai medan peperangan. Betul ya? Ada waktu berubah pikiran dan letak berubah pikirannya pun jelas di pikiran, bukan di hati. Orang kuno dulu berpikirnya di hati, tetapi hati tidak pernah berpikir Bapak Ibu. Hati ini kan bukan organ yang membuat kita berpikir. Yang membuat kita berpikir, berperasaan itu otak. Ya, hati tidak pernah berpikir Bapak Ibu. Hati ini pompa, kardia, jantung. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu waktu perubahan pikiran, kita sudah tahu letak perubahan pikiran, semua itu ada di otak, maka kita bisa sebut pikiran sebagai medan peperangan. Pemenangnya siapa? Ya ide-ide yang menguasai pikiran kita. Medan peperangan, wilayah perang, pikiran kita akan dimenangkan oleh ide-ide yang kita asup, yang kita terima. Ya, yang menguasai pikiran kita. Bapak Ibu, ini penting loh. Otak manusia, ini umur 0, ini umur 75. Otak manusia ini begini Bapak Ibu. Otak manusia ini tidak pernah begini. Ya. Kualitas otak manusia ini begini. Nah, ini anggap aja umur 25, ini anggap aja umur 50. Halo Bapak Ibu. Umur 0 sampai 25, ini masa perkembangan otak. Ya. Otak matang, otak benar-benar menjadi utuh, berkembang, bisa berpikir lebih baik, berpikir lebih kritis, lebih logis. Ini di antara ini. Ayo kita persembahkan kepada Tuhan yuk. Masa umur 25 kita sampai 50 tahun kita, biasanya apa? Kita korbankan pikiran kita untuk cari uang, betul? Untuk mikiri hal-hal dunia, untuk mikiri masa depan di bumi, bukan di sorga. Tapi kalau kita mau benar-benar metanoia berubah, gunakan masa emas. Perkembangan terbaik otak kita itu untuk Tuhan. Berpikir tentang Tuhan, bagaimana yang Tuhan kehendaki. Itu seharusnya. Bukan berarti tidak boleh kerja ya, tapi kita tahu fokus kita kekekalan. Kerja-kerja saja, yang penting rajin, yang penting cerdas, yang penting jujur gitu loh. Tapi gak usah sampai fokusnya ke sana, gak usah sampai fokusnya membuat kita stres. Halo, kalau mau jadi manusia rohani. Kalau yang kita anggap itu sukses itu adalah puncak pencapaian hidup kita, ya kita tidak akan berpikir tentang Tuhan. Betul enggak? Ayo. Mau enggak persembahkan masa terbaik hidup kita? Ini enak-enaknya manusia hidup loh.
enak-enaknya orang cari duit, cari pasangan. Apalagi kalau yang sudah sukses di umur 25-30, ini jalan-jalan tok. Betul enggak? Happy-happy. Enggak mikir Tuhan. Pikirannya untuk yang lain. Kita selalu nyanyi memberi yang terbaik, memberi yang terbaik. Apa yang terbaik? Kita enggak pernah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jujur aja, kita mikir Tuhan nanti kalau sudah umur 50 ke atas, mau mati baru mikir Tuhan. Umumnya manusia kan begitu. Umur 25, ya mikiri keluarga Pak, bukan mikiri Tuhan. Bener enggak? Berhalanya banyak. Kerjaan, keluarga itu berhala semua sebetulnya. Bukan berarti tidak boleh mikiri keluarga. Tapi ayo, fokus terbaik kita itu mau menyenangkan Tuhan. Itu orang rohani. Nanti itu akan saya jelaskan lebih lagi ya. Itulah yang dikatakan Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu nanti metanoia 4. Ini masih terus. Kadang saya mengamati hidup kekristenan ini salah jalan, ngawur. Kenapa? Mengandalkan mistis. Mengandalkan tumpang tangan berubah. Nggak bisa diunyek-unyek otak berubah. Nggak bisa. Otak berubah ini jika diajak berpikir. Tentang mana yang benar, mana yang salah, mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang tidak. Itu. Amin. Masalahnya, bagaimana kita bisa mendapatkan ide-ide dengan benar? Masa kecil kita tidak pernah tahu pengajaran, ajaran, pengaruh hidup kita ini benar atau salah. Bahkan kebanyakan salah. Ide salah. 0 sampai 25 kita dipengaruhi cara hidup nenek moyang. Betul ya? Patro, Parau, Doto. Umur 25 sudah menikah, sudah bekerja, sudah mandiri, kita lepas dari orang tua. Kita bisa menentukan nasib sendiri. Ayo cari Tuhan. Nah itu. Di umur 25 sampai 50, pertengahan hidup kita, begitu otak kita ini maksimal, ayo ya cari ide-ide yang benar. Cari kebenaran, ini kebenaran. Kalau di masa pertengahan, masa kedua hidup kita ini kita menemukan kebenaran, 50 sampai 75 tahun kita tinggal mengerjakan kebenaran, menghidupi kebenaran. Tapi kalau berpikir benar saja tidak pernah, kapan pernah kita mengerjakan yang benar? Tidak akan pernah. Semakin hari semakin saya percaya Bapak Ibu bahwa hidup manusia ini proses. Tidak ada yang otomatis. Bagaimana kita bisa mendapatkan ide-ide dengan benar? Kita harus dimuridkan. Ada namanya kelas untuk belajar. Sebetulnya Bapak Ibu, kehidupan kita inilah kelas belajar. Tetapi masalahnya tidak semua orang bisa berpikir kritis, mendidik dirinya sendiri. Ya, kebanyakan orang harus dipimpin, harus dididik oleh orang yang sudah layak mendidik. Karena gini, pertanyaan ini, kenapa anak-anak kita sekolahkan? Halo? Karena anak-anak kita yang kecil-kecil itu tidak bisa belajar sendiri 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar enggak? Ada yang nuntun. Guru yang mendidik anak-anak kita itu sudah mengerti bagaimana mendidik. Dia sudah punya materinya. Halo?
Pak, sekolah yang benar itu sekolah kehidupan. Amin, aku percaya. Tetapi tidak semua orang bisa berpikir sendiri. Perlu dituntun. Masalahnya kalau yang nuntun salah, ikut salah. Bapak Ibu, itu sebabnya di sekolah-sekolah umumnya belajar dengan benar. Belajar berbagai macam pelajaran, ya, dari berbagai guru, ya, punya rekan-rekan belajar, dari monolog, ya, dari monolog guru bicara kepada murid itu monolog, lalu terjadi dialog antara murid dan guru, lalu terjadi diskusi antara sesama murid, itu perlu mengembangkan otak. Kalau cuma monolog, khotbah satu arah, ini bukan mengembangkan otak, ini indoktrinasi. Itu sebabnya Bapak Ibu, gitu ya, di tempat ini kita beri kesempatan untuk tanya jawab. Di kelas Kamis terutama ada tanya jawab. Bahkan di grup-grup. Ya. Ayo diskusi. Jangan cuma share renungan. Otak kita nggak berkembang. Halo? Masalah Bapak Ibu, ya, masalah. Jika kita cuma membaca satu buku, mendengar pelajaran dari satu guru, itu bukan peperangan rohani, itu penjajahan sudah. Ngerti enggak maksudnya? Seseorang yang cuma diajari oleh satu guru, A, B, C, A ini begini, B ini begini, C ini begini, itu tidak pernah mencerdaskan. Tapi itu penjajahan pola pikir, supaya anak ini sama dengan pola pikir saya. Benar enggak? Itu sebabnya di sekolah-sekolah tidak pernah ada satu guru, kecuali itu TK. TK itu satu guru, satu kelas satu guru, betul enggak? Karena guru ingin melihat perkembangan mental anak. Tetapi kalau sudah SD banyak guru, guru IPA sama guru IPS beda, betul enggak? Guru biologi, guru fisika beda. Cara berpikirnya beda. Guru agama sama guru pengetahuan alam beda kan? Guru agama menciptakan, dunia diciptakan oleh Allah. Agama, betul enggak? Biologi atau ilmu alam. Alam semesta diciptakan oleh Big Bang. Benar enggak? Sebagai murid mikir enggak? Yang benar yang mana? Halo? Itu mendidik, itu membuat otak berpikir, yang benar yang mana? Halo? Kalau cuma satu guru, satu mata pelajaran, satu khotbah yang sama, itu penjajahan. Halo Bapak Ibu. Makanya saya tidak pernah, gitu ya, tidak pernah nyuruh Anda mendengarkan saya saja. Nah, tidak pernah. Dengarkan yang lain juga. Tapi pertimbangkan, mikiro, yang benar yang mana, yang logis yang mana. Halo, yang bisa dikenakan yang mana. Apa gunanya Anda dengar khotbah tapi tidak bisa dikenakan? Emangnya ada Pak khotbah yang tidak bisa dikenakan? Lah tumpang tangan, pengajaran tumpang tangan itu bisa dikenakan enggak? Enggak bisa. Mana ada orang berubah karena tumpang tangan? Orang bisa berubah kalau diajak mikir, menyadari keberadaannya, menyadari kebobrokan dirinya, dan aku mau berubah, itu bisa. Ini pelajaran Bapak Ibu, ini pendidikan. Jika kita ingin menemukan kebenaran, kita harus mau berjuang memilah, memilih, menyimpulkan. Itu berpikir. Berpikir itu bukan cerima toh. Itu anak sekolah minggu, itu bukan mikir loh. Itu cuma mendengar, betul enggak?
Kisahnya Simpson, kisahnya Adam, kisahnya Nuh. Ini cuma tinggal terima data ya di sini. Tapi kalau umur 25, 50 di mana kita sudah berpikir, otak kita sudah maksimal berkembang, ayo gunakan untuk berpikir kritis. Bagaimana mengubah kodrat? Jangan hanya apa kata pendeta, bahkan mendengar pendeta yang tidak belajar. Parah enggak? Hanya karena pendeta pintar ngomong, pendeta karismatik, Pantekosta kan begitu. Hanya karena mengandalkan karisma, pintar ngomong, sudah mengajar. Padahal apa yang dikatakannya tidak bisa kita kenakan. Semakin hari semakin iya ya, kita ini salah kaprah. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak boleh takut berpikir. Ya, kita tidak boleh takut berpikir. Bahkan jika itu harus menggoncang iman, jangan takut. Sebab iman yang berkualitas memang harus digoncang. Iman kita berkualitas jika iman kita diuji, betul enggak? Kalau iman kita enggak teruji, itu iman ecek-ecek, itu iman sekolah minggu. Iman yang benar, iman harus digoncang, dipertanyakan. Cari kebenarannya. Lah buat apa kita mengimani sesuatu yang salah? Kalau kita percaya Kristen adalah ajaran yang benar, ya kita cari di mana benarnya. Pertanyakan. Kalau perlu sanksikan. Ragukan iman Kristen. Ragukan. Untuk mencari yang benar seperti apa. Karena kebanyakan apa yang imani itu bukan kebenaran, tapi doktrin. Itu parah. Doktrin gereja ini kadang-kadang Bapak Ibu ya, enggak semua. Enggak sesuai apa yang Alkitab katakan. Kebenarannya begitu. Kita harus berubah dari doktrin gereja mencari kebenaran firman. Jika kita mau berpikir, kita akan menemukan kebenaran. Dan kebenaran akan membebaskan kita dari kesalahan berpikir. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, ada sarana belajar yang Tuhan sediakan. Apa sarana belajar itu? Kelas belajar. Ada guru, ada murid, ada kelas belajar. Betul enggak? Yesus memanggil murid-muridnya, itu untuk apa? Untuk belajar. Namanya memuridkan. 12 murid dipanggil Tuhan untuk belajar dari dia. Orang Yahudi senang Bapak Ibu kalau disuruh belajar. Orang Yahudi senang dipanggil oleh seorang rabi, diajak belajar tuh senang. Beda sama kita ya. Bapak Ibu, ada sebuah artikel di TikTok. Yaitu, Pak, ini ada sebuah toko buku di pasar. Sehari-hari tokonya terbuka. Dan bahkan dia pulang pun sebagian buku ada di luar toko. Karena tokonya tidak cukup. Lalu ditanya, Pak, buku ini sehari-hari di luar begini. Iya, tidak takut dicuri. Tidak ada pencuri buku, Bu. Pak, halo? Ibu, Bapak tidak takut buku-buku di luar toko buku ini ada di jalan-jalan ini dicuri? Enggak, saya tidak takut. Karena tidak ada orang mencuri buku. Begitu tidak menariknya membaca buku di Indonesia. Halo? Dan kalau ada orang pinter karena dia suka baca buku, dia tidak mungkin mencuri. Halo? Aman. Ya kalau Anda mau investasi barang yang tidak dicuri, buatlah toko buku. Loh, ini pengalaman.
Toko buku rohani satu-satunya punya teman saya, si Heru itu. Tutup akhirnya di Banyuwangi, betul enggak? Betul enggak? Kenapa? Enggak payu. Enggak laku. Toko buku rohani satu-satunya loh, tutup. Begitu tidak sukanya orang belajar. Lalu orang Kristen Indonesia hanya berpikir, wah itu orang Yahudi anak Allah, cerdas luar biasa, itu kasih karunia. Bukan, itu belajar. Orang Yahudi itu sejak 2 abad sebelum Masehi sudah terbiasa belajar. Orang Yahudi itu cerdas karena mereka mau belajar. Halo? Alkitab Perjanjian Lama, ya Alkitab Perjanjian Lama, bagi orang Yahudi itu diperdebatkan, bukan dibaca dan dihafalkan. Kalau Anda mau baca buku-bukunya itu namanya Talmud. Itu Talmud itu banyak. Ayat ini menurut Rabi A, menurut Rabi B, menurut Rabi C, artinya diperdebatkan. Enggak cuma dihafal. Enggak cuma ditelan mentah-mentah. Diperdebatkan. Itu yang membuat mereka cerdas, melatih otak berpikir. Nah kalau Indonesia enggak, yang penting aku suka pendeta ini, aku telan mentah-mentah. Waduh. Halo? Ayo Bapak Ibu, persembahkan masa terbaik kita untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya belum baca ayat ya, tapi jangan dianggap sesat ya. Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan, wadah atau tempat untuk mengubah pola pikir, Tuhan sudah sediakan, yaitu namanya gereja, ya kelas. Ya, Yesus memanggil 12 murid, itulah cikal bakal gereja. Persekutuan untuk belajar, itulah pemuritan. Ada gurunya, ada kelasnya, ada muridnya. Kita bahas guru dulu. Ya semoga cukup waktunya. Guru punya tanggung jawab untuk membuat murid berpikir dan cerdas. Itu guru. Perjuangan seorang guru Bapak Ibu itu. Saya merasa berdosa. Karena dulu saya waktu sekolah mengabaikan guru saya. Gurunya mengajar, saya baca buku sendiri, baca komik, saya ngobrol sendiri. Iya ya, dia sudah usaha loh mencerdaskan saya. Tapi guru zaman dulu luar biasa, ya cara-caranya kan luar biasa. Begitu ada murid ngobrol sendiri, itu kan penghapus melayang. Langsung konsentrasi lagi, kan gitu ya. Masalahnya gereja tidak bisa kayak gitu ya Bapak Ibu. Di dalam Alkitab ada 2 guru yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi teladan bagi orang percaya, yaitu Musa dan Yesus. Kita bahas Musa dulu. Musa, dia seorang pangeran Mesir yang terdidik di istana Fir'aun. 40 tahun hidupnya dididik oleh istana. Ya, kita baca Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Kisah Para Rasul 7. Para Rasul 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ya, dia dididik. Bapak Ibu, jangan percaya sama guru yang tidak pernah dididik. Halo, kalau dia tidak pernah dididik, bagaimana dia mau mendidik? Pak, tapi kan Musa dididik di istana Fir'aun, Pak. Emangnya kenapa? Dididik di istana Fir'aun bukan berarti buruk.
Mungkin dia tidak mengenal Allah yang benar, tetapi dalam sebuah istana pasti karakternya diperhatikan. Pasti moral-moralnya diperhatikan, itu pasti. Sopan santunnya diperhatikan. Cara berpikirnya diperhatikan, pasti. Musa adalah orang yang lemah lembut. Ya, tidak pemarah, melainkan rela diperlakukan tidak adil. Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya, lembut hatinya artinya rela diperlakukan tidak adil. Meskipun Israel tegar tengkuk, tidak setia, tidak percaya pada Musa, tapi Musa tetap mendampingi Israel. Halo, ini berat Bapak Ibu. Karena kecenderungan manusia, loh aku gak dirungokno, aku gak direken kok, tak tinggal minggat aja. Betul enggak? Tapi mental guru yang dipersiapkan Tuhan enggak seperti itu. Ya. Musa seorang yang taat dan berani. Dia berani lawan Fir'aun. Dia enggak cari penghormatan dari manusia. Itu guru pilihan Allah untuk sebuah bangsa. Ya. Yang kedua, Yesus. Yesus adalah seorang rabi Galilea. Menurut Matius 22 ayat 16 dan Lukas 20 ayat 21, ayo dibaca aja yuk. Matius 22 ayat 16. Matius 22 ayat 16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Lukas 20 ayat 21, kita sambung dulu. ayat 21. Lukas 20 ayat 21, orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Jelas ya? Ciri-ciri Yesus seorang rabi Galilea, guru kita. Ya. Dia belajar Bapak Ibu sampai usia 30 tahun. Sebelum 30 tahun dia nggak boleh melayani. Itu standar orang Yahudi. Saya kadang-kadang berpikir kok bisa 30 tahun ya? No. Karena usia 30 itu cukup dewasa untuk berpikir kritis. Ya saat itu tidak berpikir seperti ini. Tetapi kan loh ini kok bisa cocok. Gitu loh. Bapak Ibu, Yesus seorang yang jujur, berani menyampaikan yang benar, tidak takut siapapun, tidak cari muka. Dia mengajar di jalan Allah, maksudnya sesuai dengan arahan Allah. Tidak membuat konsep sendiri, tidak membuat visi misi sendiri. Jadi kalau ada gereja Bapak Ibu, setiap tahun visi misinya berubah, itu aneh. Karena visi misi Tuhan cuma satu. Ngajarin manusia berubah pola pikir. Jelas itu, hanya itu, tidak pernah berubah. 2000 tahun yang lalu juga begitu. Tapi kalau visi misinya gereja, tahun ini visi kita ini, tahun ini misi kita ini, itu kan aneh. Tuhan gak pernah membuat gereja untuk hal-hal yang lain selain mengubah manusia segambar dan serupa Allah. Betul enggak? Halo?
Bapak Ibu, inilah sifat-sifat guru yang Tuhan kehendaki. Ya. Tapi ada juga sifat-sifat guru yang tidak benar, yang dikritik oleh para rasul, yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Ini banyak Bapak Ibu ya, saya sampaikan poin-poinnya ya, tanpa kita baca ayatnya karena terlalu banyak ini ya. Yang pertama, jangan ikuti guru yang tidak melakukan kehendak Bapa. Matius 7, 21, 23. Meskipun kamu fasih berkata Tuhan ini begini, Tuhan itu begitu. Tuhan gak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Betul? Jangan ikuti guru yang membuat kejahatan. Jangan ikuti pendeta yang membuat kejahatan. Tapi heran, gereja itu penuh masih sekarang. Ada guru yang mencabuli jemaatnya, gereja itu masih penuh jemaatnya. Halo, hari-hari ini saya mendengar juga ada pendeta, bahkan ketua sinode, diperiksa polisi urusan korupsi. Benar, hari-hari ini. Tapi jemaatnya masih penuh. Heran kan? Saya ngomong begini bukan berarti pendeta tidak mungkin bisa salah. Pendeta itu juga manusia pasti bisa salah, tapi jangan keterlaluan. Halo? Menurut Petrus, ya, jangan mengikut guru yang menyangkal Yesus sebagai anak Allah penebus manusia. Ya, itu teologisnya. Kalau ada gereja yang menyangkal Yesus anak Allah menebus dosa manusia, jangan ikut. Karena bagaimanapun manusia perlu penebusan. Jangan ikuti guru yang hidup dalam hawa nafsu, makan, minum, cabul. Ya, kita bisa baca tuh di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. 22 ayat. Ya kasihan Pak Handoko kalau membaca ya. Baca sendiri nanti. Ya. Menurut ayat itu, jangan ikuti guru-guru yang serakah, yang memikat jemaat dengan kisah-kisah bohong. Halo? Emangnya enggak ada Pak? Banyak. Banyak. Kalau mau jujur, banyak kesaksian pendeta itu yang dihiperbola. Ngerti ya, dihiperbola? Digede-gedein. Digede-gedein. Saya kemarin dapat berkat Bapak Ibu. Saat saya butuh, saya mendapatkan. Saya butuh 2 juta. Ada yang kirim 2 juta. Itu dibesar-besarin. Dia nggak pernah cerita kalau dia kirim proposal. Betul? Dia nggak pernah cerita kalau dia tulis status di WA. Kebutuhan pelayanan 2 juta. Halo? Hiperbola. Jangan ikuti guru-guru yang serakah, yang suka memikat jemaat dengan kisah-kisah bohong. Jangan ikuti guru yang angkuh, membanggakan diri, membesar-besarkan pelayanan. Pak, kami mohon dilayani. Oke, tolong siapkan ya hotel yang bagus. Ya minimal 1 juta, PK 5 juta. Tolong saya dijemput dengan Alphard. Ada enggak kayak gitu? Ada. Kalau saya sebut nama, saya bisa. Itu sudah terkenal di dunia kependetaan Bapak Ibu. Mungkin jemaat gak ada yang tahu. Tapi ada yang kayak begitu. Menurut Paulus dalam Roma 16 ayat 17-18, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 7, Filipi 3 ayat 19, itu semua pesan-pesan para rasul supaya jemaat tidak ikut guru-guru yang sesat ini. Sesatnya di mana menurut Paulus? Tidak sesuai ajaran para rasul yang membuat jemaat terpecah, musuhan gitu ya. Jangan ikuti
guru atau gembala yang melayani kepentingan pribadi dengan bahasa yang manis, naif, tidak berani kritis. Kalau Bapak Ibu lihat saya khotbah di sini, ngomongnya nyelekit, gak enak di kuping, itu bukan saya tidak mengasihi Anda. Itu saya mengasihi Anda sebetulnya. Kalimat-kalimat saya kadang-kadang pedes. Itu karena saya ingin Anda mengerti, masuk, gitu ya. Pak David tidak takut kehilangan jemaat. Jemaatnya Pak David kan jemaat kaya-kaya semua, tidak ada masalah. Saya mengasihi mereka. Itu masalahnya. Saya mengasihi Bapak Ibu. Saya nggak mengasihi duit Anda. Saya mengasihi Anda. Saya mengasihi jiwa Anda. Itu sebabnya kata-kata saya harus sampai masuk. Celek, nyelkit, gak enak. Iki gak enak pendeta lagi ngomongnya. Itu supaya masuk. Kalau bahasa saya standar, normal-normal, itu tidak pernah masuk ke jiwa Anda. Halo? Kalimat-kalimat nyelekit, tajam, itu selalu Anda ingat. Dan biasanya Anda ingat pada saat saya sudah tidak ada, baru Anda ingat. Biasanya begitu. Kalau masih ada saya, yang muncul cuma kejengkelan. Biasanya begitu. Itulah psikologi manusia. Paulus mengatakan, jangan ikuti guru-guru yang menceritakan tahayul, dongeng. Itu Paulus ngomong. Loh, Pak, emangnya ada Pak yang mengkhotbahkan tahayul? Banyak. Mengkhotbahkan Musa bisa membelah laut-laut, terbelah kanan kiri membentuk tembok. Itu apakah bukan dongeng? Itu apakah bukan tahayul? Itu tahayul Bapak Ibu. Orang Israel melewati laut betul. Menyeberangi laut betul, tapi membentuk dinding tembok. Itu tahayul. Itu kan gaya sastra kuno yang hiperbola. Itu metafora. Bahwa Tuhan sanggup melindungi Israel dari Fir'aun. Apapun caranya. Sebetulnya harus ditangkap pesannya seperti itu. Jangan diterima tahayulnya. Halo? Kalau ada pendeta atau siapapun yang bisa membelah Selat Bali membentuk tembok gitu, saya percaya. Kalau tidak ada, ya enggak percaya. Kita harus belajar, karena Allah itu dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Enggak pernah buat yang aneh-aneh begitu. Banyak dongeng-dongeng. Banyak dongeng-dongeng. Ya. Jangan ikuti guru-guru yang fokus pada hal-hal duniawi. Khotbahnya ujung-ujungnya duit, khotbahnya ujung-ujungnya duit. Jangan ikuti guru seperti itu. Jangan ke gereja model kayak begitu. Itu guru Bapak Ibu. Perhatikan, guru yang Tuhan sediakan karakternya seperti ini. Guru yang tidak boleh diikuti modelnya seperti ini. Ini sudah jelas. Tinggal jemaat mau cerdas enggak memilih. Ya. Kedua, soal murid. Murid, seseorang yang seharusnya rela dan siap dididik. Ya. Kalau nggak rela dan siap didik, ngapain juga sekolah? Betul nggak? Tapi masalahnya begitu, banyak murid nggak rela dan siap dididik. Banyak jemaat yang datang gereja hanya untuk berliturgi. Ini nggak pas, nggak cocok. Seorang yang mau ke gereja harusnya seseorang yang mau siap diajar, yang mau terbuka pikirannya dan berpikir. Masalahnya Bapak Ibu, banyak yang tidak mau belajar. Selain malas, tidak suka belajar, bahkan seringkali curiga dulu. Siapa nih yang khotbah? Wah, nggak tepat ini. Nggak mau denger aku.
Tapi tetap datang karena nggak enak sama teman-temannya. Ada enggak kayak gini? Banyak. Bapak Ibu jadi murid itu jangan malas belajar. Enggak akan pinter-pinter. Jadi murid itu jangan curiga dulu. Jangan nggak suka dulu sama gurunya. Anda yang suka belajar, Anda yang suka sama gurunya, mendengar pelajaran, paling-paling 50% yang Anda serap. Benar enggak? Psikologisnya begitu. Apalagi kalau sudah Anda malas belajar dan tidak suka dulu sama gurunya. Enggak mungkin ngerti. Bisa masuk 10% itu bagus. Kalau mau jujur, periksa. Anda nggak suka sama pendeta siapa, lalu Anda mendengar khotbahnya, setelah khotbah selesai, pikir lagi, ini khotbah apa? Pendeta ini ngomong apa? Nggak mungkin mengerti, nggak mungkin masuk. Halo, jujur. Seperti orang Israel tidak percaya pada Musa, ya, atau orang Yahudi yang meremehkan Tuhan. Kita baca yuk Matius 13, 55 sampai 56. Matius 13 ayat 55 dan 56. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Nah, banyak orang Yahudi dulu meremehkan Tuhan. Ini kan anak tukang kayu. Kita tidak pernah mendengar dia sekolah. Tuh, meremehkan. Padahal kalau Yesus disebut rabi, pasti dia lulusan dari sekolah kerabian. Ini kan kisah di awal pelayanan Yesus, betul ya? Kisah di awal-awal pelayanan Yesus, orang meremehkan. Itu sebabnya banyak orang kehilangan berkat rohani dari ajaran Yesus. Karena apa? Belum-belum sudah meremehkan. Bapak Ibu, curiga, tidak suka, atau sikap menutup diri adalah penghalang utama orang mengerti. Hal ini mempersulit perubahan pola pikir. Kalau tidak suka dulu, Anda mau berubah pola pikir dari mana? Ngerti aja belum tentu. Jangankan mengerti, mendengar saja belum tentu. Begitu Anda tidak suka, Anda tutup kuping tanpa harus begini. Anda mungkin duduk, mungkin melihat, tapi karena Anda tidak suka, pikiran Anda di tempat lain. Mana mungkin bisa mengerti? Mana mungkin bisa berubah pola pikir? Tidak bisa. Orang yang mau belajar sudah seharusnya memiliki keterbukaan pikiran, kemauan menyerap pengajaran, tidak curiga dulu, meskipun tidak juga harus percaya dulu. Tapi dengerin dulu. Anda terima atau Anda tolak nanti. Tapi Anda terima dulu. Ya. Jangan curiga dulu atau meremehkan dulu. Anda mencemooh sebetulnya itu. Tanpa Anda ungkap, Anda sedang mencemooh seorang guru yang mengajar. Kalau belum apa-apa Anda tidak mendengarkan dulu. Kita baca yuk Amsal 9 ayat 7 sampai 8. Amsal 9 ayat 7 dan 8. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Benar. Saya harap di tempat ini orang bijak semua. Sehingga setiap
kecaman saya sebagai seorang guru, Anda terima dengan baik. Bukan dengan kebencian. Bapak Ibu, ayo kita berubah. Ayo kita membuka hati. Membuka hati itu berarti membuka segala rintangan. Singkirkan rasa ngantuk, singkirkan rasa benci, singkirkan rasa malas, singkirkan rasa tidak suka. Itu, buka hati itu. Sebetulnya itu buka hati, bukan buka hati itu. Ya, ayo selama ini saya mau tanya, jawab dalam hati masing-masing. Tuhan, kami membuka hati. Lalu Anda pikirkan apa? Hati Anda terbuka, jebret gitu? Yang namanya membuka hati itu, hilangkan rasa tidak suka, rasa ngantuk, rasa malas, rasa benci sama pendetanya. Itu hilangkan dulu. Itu buka hati. Supaya apa yang diajarkannya masuk. Perkara tidak diterima, tidak dipercaya, gak masalah. Tapi pikiran dulu. Siapa tahu itu berkat buat Anda. Dari orang yang Anda benci. Halo? Yang selanjutnya, gereja. Gereja adalah wadah atau kelas yang Tuhan bentuk untuk menyelamatkan jiwa murid. Bukan berarti di luar gereja tidak ada keselamatan ya. Bukan berarti bukan berarti di luar gereja tidak ada keselamatan. Ada saja. Jika ada kelompok-kelompok yang bukan disebut gereja tetapi mengajarkan kebenaran, nilai-nilai kebenaran Kristus, ya bisa menyelamatkan. Tapi yang saya mau katakan, gereja sebetulnya dibentuk untuk menyelamatkan jiwa. Untuk menyelamatkan pikiran dan perasaan murid. Gereja dibentuk Tuhan sebagai kelas untuk mendidik murid-murid. Mengerti kebenaran, hidup bijaksana, dan meninggalkan dosa. Itu tujuan gereja. Kalau gereja ada tujuan yang lain, itu jelas salah. Kita baca yuk, Titus 2 ayat 11 sampai 12. Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Halo, kasih karunia itu menyelamatkan. Menyelamatkan itu berarti mendidik. Gereja ini tempat mendidik. Supaya kita terbuka pikirannya dan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Halo. Allah mau melalui Yesus, jemaat tidak binasa seperti Israel di padang gurun. Jika gembala Anda tidak mengajarkan apa yang Yesus ajarkan, silakan pergi. Buat apa Anda di tempat yang salah? Halo. Tetapi jika Anda melihat gembala Anda atau guru Anda serius belajar dan serius mengajar, Anda seharusnya mempertimbangkan ajarannya. Ajarannya logis, dasarnya kitab sucinya jelas. Seharusnya kita mau mendengar dan mempertimbangkan. Bapak Ibu, sebagai guru atau gembala, bertanggung jawab di hadapan Allah untuk mengajarkan, mencerdaskan Anda, bukan menipu Anda. Berarti kalau Anda melihat ada guru-guru yang seperti para rasul tadi jelaskan, terkesan menipu, segera pergi. Anda tidak harus di sana. Pak, saya dibaptis di tempat ini, Pak. Saya dinikahkan di tempat ini, Pak. Jadi kalau keluar, Pak, saya takut kena kutuk, Pak. Tidak ada yang seperti itu. Halo, banyak jemaat berpikir seperti itu, tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan gereja kuno kayak begitu memang. Dulu pernah suatu saat saya kecil mau keluar dari sebuah gereja. Wah, dari mimbar itu kata-katanya, wah
mengerikan Bapak Ibu. Tapi untung saat itu saya sudah punya prinsip hidupku tergantung Tuhan, enggak tergantung pendeta. Saya keluar saja. Saya ngomong begini Bapak Ibu, bukan nyuruh Anda keluar gitu ya. Tetapi ayo kita mencari guru yang benar. Kan tadi sudah Yesus katakan, guru yang benar seperti ini, guru yang enggak benar seperti ini. Ayo. Keselamatan itu urusan pribadi, kenapa bergantung pada orang? Cari guru yang benar, masih banyak kok, ya. Tapi memang Tapi memang Anda harus teliti, gitu ya. Nggak gampang, Bapak Ibu. Kita baca yuk, Ibrani 13 ayat 17. Ini ayat pamungkas, saya harap Anda bisa merenungkan. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Halo, bisa dipahami? Tugas guru atau gembala menjaga jiwa kita, menjaga mindset kita, menjaga pola pikir kita agar tetap sehat. Saya beban Bapak Ibu sebagai gembala tempat ini. Kalau saya ngajarkan yang mistis-mistis, yang aneh-aneh, enggak seperti itu kenyataannya. Saya parah, batu kilangan. Saya berjaga-jaga atas jiwa Anda. Dengan khotbah-khotbah saya itu menjagai pola pikir, pola rasa. Menjaga agar tetap bertuhan dengan sehat, dengan waras. Karena kita sudah terlalu lama hidup dalam mistisme. Kita bukan anti mistis ya Bapak Ibu. Karena kita tahu dunia metafisik itu nyata. Tetapi jangan semua-semua di metafisik. Ada hal-hal yang harus kita pahami secara fisik, ya secara fisik. Merubah pikiran ini secara fisik, bukan metafisik. Halo? Dengan merubah pikiran secara fisik, maka yang metafisik kita berubah. Jangan dibalik. Halo? Itu pemikiran kuno. Pemikiran kuno itu Bapak Ibu, kalau kita kesurupan roh baik, kita jadi baik. Kalau kita kesurupan roh cabul, kita jadi cabul. Tapi kenyataan modern tidak seperti itu. Semua ini tergantung pola pikir. Kalau kita berpikir cabul, jiwa kita jadi cabul, roh kita jadi cabul. Kalau kita berpikir benar sesuai firman Tuhan, jiwa kita jadi benar. Itu. Halo? Masuk kita mau ikut-ikutan cara berpikir kuno? Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.